Panjenengan ditahan selama 1 bulan, tidak nesu, tidak marah. Semua bibir ditarik ke belakang. Artinya apa? Senyum, gembira. Selalu mengutamakan bahwa kita manusia biasa. Suami ibu-ibu ini manusia biasa, tukang salah, tukang keliru. Tugasnya ibu-ibu memahami, memaklumi, memaafkan. Istri bapak-bapak ini manusia biasa, bukan keturunan malaikat. Banyak keliru, banyak salah. Maka tugas kita yaitu memahami dan memaafkan. Nah, kalau dua-duanya sudah, anak-anak juga dimaafkan karena namanya juga anak-anak, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jangan sampai ada yang mengeluh baiti baiti nari gitu. Rumahku adalah nerakaku. Semuanya serba marah, apa-apa marah. Nutup pintu dikeraskan, jeder, sing krungu marah, sing dimarahi melu marah gitu. Jangan sampai terjadi semacam itu. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Tidak ada perintah supaya menghiasi rumah kita dengan ayat-ayat Quran, itu tidak ada. Saya pernah melihat ada rumah, ada kaligrafinya pakai kayu jati gede banget, ayat kursi. Itu enggak ada pahalanya. Ada tulisan ittaqillaha haitsuma kuntum, gede banget. Itu enggak ada manfaatnya. Apalagi kaligrafi sing maca wonge ora mudeng kaligrafi iki apa tulisannya gitu. Yang dipentingkan adalah membaca Al-Qur'an. Ini panjenengan sudah latihan atau belum sebelumnya? Kalau tidak latihan, paling-paling dapat 2-3 hari dapat baca Al-Quran. Habis itu males lagi gitu. Yang namanya khatam itu tidak cita-cita, tapi dilaksanakan. Nyongso arep khatam Quran, insyaallah ping pindho. Plempus nembe 3 dina wis ora iso maca Quran. Kemudian yang ketiga, 3 aja lah. Hanya prolog, jangan terlalu panjang. Yang ketiga, perhatikan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini kelasnya 10 kali lebih besar pahalanya daripada sholat tahajud di luar Ramadan. Pahalanya 10 kalinya. Sehingga sayang banget mereka yang sholat tarawihnya asal-asalan. Apalagi yang tidak pernah sholat tarawih. Ini terutama anak-anak. Dan anak-anak itu ada sing umure 49. Demikian. Silakan dimulai tanya jawab. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, ya saya tunda. Pak Joko, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau boleh tanya, pada waktu puasa itu doa untuk berniat puasa itu setiap hari atau cukup 1 kali di awal puasa? Ya. Baik, satu-satu aja. Saya lupa banget. Kalau 3 pertanyaan nanti yang 2 sudah lupa saya. Niat Ramadan itu yang terbaik adalah niatnya setelah tarawih berniat. Jadi malamnya
malam setelah kita sholat taraweh kita berniat bahwa saya insya Allah ya Allah kuatkan hamba besok hamba akan siam Ramadan gitu. Ya. Nah, seandainya dikumpulkan dalam dalam satu niatan boleh tidak? Ada ulama yang mengatakan boleh, tetapi bagaimana niat sepanjang itu niat hanya sekali? Gitu. Tapi ada ulama mengatakan lagi bahwa kita sahur itu sudah merupakan niat bahwa besok nanti akan siang. Sehingga niatnya 3. 1, ketika akan masuk Ramadan, ya Allah, kuatkan hamba melaksanakan Ramadan tahun ini untuk berpuasa, mentaati perintah-Mu ya Allah. Kemudian yang kedua, setiap habis tarawih kita berniat lagi. Dan sahur. Sahur jangan sampai ada yang tidak sahur. Inna fis sahuri barokah. Barokah akan diturunkan kepada kita bagi mereka yang makan sahur. Itu. Jadi tiga tempat ini yang terbaik. Gitu. Kalau lupa sahur gimana? Ya? Kalau lupa sahur. Kereinan maksudnya. Sahurnya telat Mas. Ya enggak apa-apa, tapi jangan kemudian yang ora sahur ora poso gitu. Ada dulu tetangga saya gitu sekeluarga itu enggak ada yang puasa. Saya tanya, "Loh kok enggak puasa sih kenapa?" "Lama bengi ora sahur," katanya. Sahur itu sunnah. Sahur itu sunnah, bukan syarat. Jadi kalau tidak sahur, ya saleh dewek kereinan, tetap wajib siam. Siapa yang sengaja tidak siam, tidak ada halangan, oh. Yang tidak sahur ya salahnya sendiri. Begitu. Jadi tidak punya alasan. Siapa yang tidak siam dan tidak punya alasan, tidak ada uzur, itu di sahur setahun nggak lunas. Zaman kita kecil dulu, kadang-kadang kita sok nyolong-nyolong gitu kan, ketika berapa? Kelas 1 SMP lah kira-kira. Kan sudah balik, kelas 1 SMP kan sudah balik. Laki-laki maupun perempuan itu sudah balik kelas 1 SMP. Itu siamnya di sahur 1 tahun tetap tidak tersahur, tetap dosa. Nah, bagaimana caranya? Caranya setelah sadar wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti, tindih dosa-dosa kita masa lalu dengan perbuatan amal soleh. Dengan kita bertaubat. Tamhuha. Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita. Gitu. Namun yang lain? Ini kan satu orang bertanya minimal 1. Pak Budi dulu, silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang Ustaz. Doa setelah sholat tarawih dan doa setelah witir itu kebiasaan di sekitar kita itu kan dipimpin terus jamaah ngikuti. Saya itu beberapa hari yang lalu kita buka di medsos bahwa ternyata doa itu tidak ada tuntunannya untuk yang spesialis ini itu tidak harus dipimpin gitu, berarti harus sendiri-sendiri. Nah, sementara di sekitar sini kebiasaan itu harus dipimpin, lah itu terus hukumnya gimana? Doa setelah sholat tarawih tidak ada yang khusus. Jadi kita bisa berdoa masing-masing.
pakai bahasa Indonesia juga boleh setelah taraweh. Tetapi doa setelah witir ada dituntunkan. Subhanal malikil kuddus, subhanal malikil kuddus, subhanal malikil kuddus, subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sahatika, dan seterusnya. Nah sekarang, kalau kemudian apa yang dikatakan tadi tidak ada tuntunan memimpin doa, kemudian diserahkan kepada masing-masing, masing-masing tidak ada yang berdoa. Orang nono sing apal. Ya kan? Untuk sholat witir terutama. Maka kemudian dipimpin. Bukan berarti kita menjaharkan zikir, tetapi ini agar semuanya berdoa semuanya. Ini lebih baik daripada setelah sholat witir meneng kabeh. Tidak ada yang berdoa terus bubar. Khasnya sholat witir tidak ada. Kecuali panjenengan yang sudah sudah hafal, lah itu tidak mengikuti nggak apa-apa. Tapi yang belum hafal mengikuti, gitu. Ini lama-lama rodo apal nanti sampai pertengahan, tuh pertengahan rodo apal. Kalau ikut terus, tapi kan softnya maju banget sudah, gitu. Atau mungkin kan kalau memang itu tidak ada tuntunan untuk dipimpin, gimana kalau kita memberi catatan? Mungkin dari saya kemarin sama teman-teman di anggota, karena sempat ini gimana kan nggak ada gitu, terus kalau gitu saya usul untuk dibuatkan tulisan, tadi kita bagikan jamaah, terus kita beri pengertian bahwa untuk doa setelah sholat witir itu bagi yang belum hafal kan bisa membaca gitu. Apa tidak lebih begitu? Ya bisa saja. Sing jenengan itu tergantung teknisnya. Itu. Kata-kata tidak ada tuntunan, tidak ada tuntunan di sini macam-macam loh bentuknya. Tidak kemudian apa yang yang Rasul tidak lakukan kita lakukan berarti bid'ah, bukan, belum tentu bid'ah. Gitu. Di sini persoalannya adalah masyarakat ini bukan masyarakat Arab. Untuk menghafal doa luar biasa, dikasih catatan aja belum tentu bisa membaca. Kan? Ya sekarang kalau mau jujur-jujuran, siapa di antara sekian ini yang tidak bisa membaca Al-Qur'an? Mungkin ono sing ngacung kok. Ya. Nah, persoalannya semacam itu. Namun inisiasi tentang masalah dibagikan doa itu sudah menjadi inisiatif yang sangat bagus. Itu boleh dijalankan gitu. Namun kalau dibaca bareng-bareng itu tidak nyalai perintah Rasul. Tidak ada larangan di dalam hal ini membaca doa witir bareng-bareng, dipimpin, itu tidak ada larangan. Gitu. Tidak ada larangan berarti dibolehkan. Jadi begini, ada hal-hal yang semacam ini memang tidak usah kemudian ditingkatkan kepada tingkat yang luar biasa. Wah kalau gitu kita nggak boleh ini. Jangan sembarangan kita mengatakan kata-kata nggak boleh. Karena tapi juga jangan sembarangan mengatakan kita opo-opo itu tidak. Itu. Nah, makanya kemudian bagi masjid yang yang tidak membagikan, ya resikonya membacakan diikuti. Resikonya membacakan imamnya atau siapa membacakan kemudian diikuti doa witirnya. Gitu. Karena apa? Karena jangan sampai orang sholat witir tidak berdoa. Dan kemudian tambahan lagi, kalau dikasih catatan, tahan berapa hari? Lahnya catatannya kelalen, yang orang maca, kan gitu. Apalagi panjenengan setiap hari ganti pakaian. Yang singkai doanya nang sak singkai.
Gitu. Itu nanti dalam waktu seminggu sudah tidak ada yang membawa. Risikonya semacam itu, Pak. Jadi kita mengambil satu langkah untuk membina jamaah. Kita menggunakan cara kita bacakan, kita pimpin agar semuanya berdoa gitu. Namun tidak apa-apa, dikasih catatan, dicoba aja gitu. Nanti lihat berapa hari mereka bertahan bawa catatan, kecuali catatannya tinggal semuanya di masjid. Nanti mau berdoa bagikan, lah itu lain lagi. Gitu. Ya. Biar dihafal di rumah kan. Ya. Nah, ya. Bisa ada dihafalkan di rumah dari 10 2 orang gitu kira-kira. Dari orang 50 yang menghafalkan 5 orang gitu. Ya, ada kata lumayan sih gitu. Ya. Saya kira begitu ya. Ya. Monggo lanjut. Mas Sagi siapa namanya? Mas Rory. Ya. Silakan. Pak, bagaimana kita tahu kalau sholat itu kan syarat puasa juga. Nah, kalau tadi kan sahur kan sunnah. Kalau misalnya kelainan dalam sholat terus nggak sholat subuh itu gimana, Pak? Kalau misalnya kita kesiangan, kalau kita kesiangan nggak sholat subuh itu tetap menjalankan puasa apa enggak? Ya. Intinya itu. Sholat bukan syarat siam. Masing-masing berdiri sendiri. Hanya saring tarik ulur. Pahala puasa Ramadan misalnya yang bagus 1 hari 1 juta pahala. Sholat subuh kalau tidak terlaksana dosanya 400. Gitu. Maka kurang pahalanya. Gitu. Seperti marah dosanya seberapa? Mengurangi pahala. Makanya ada orang yang ketika berbuka seharian itu dia habis pahalanya. Gitu. Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Nah, kemudian tadi kata-kata tidak sholat subuh. Sholat subuh itu dilakukan ketika kita bangun. Bangunnya jam berapa? Kita nggak sahur, bangun katakanlah iseng nemen ya. Jam 8 kita nabi bangun wudu sholat. Gitu. Apabila benar-benar memang kelainan, rufi'al qalam. Diangkat pena malaikat untuk menulis dosa. Gitu. Makfuun, diampuni dosanya. Kalau memang kelainan. Tetapi kan ada orang yang ada lah subuh yang turu maneh, sudah dosa itu. Gitu. Yeah. Gitu. Yeah. Tapi tadi yang salah adalah apa? Sholat bukan syarat siam. Yeah. Bukan syarat siam. Gitu. Yeah. Apaan? Yang lain? Ini karena tadi bapak-bapak sholat Irfan sudah 3, gantian sekarang ibu-ibu. Ahmad, silakan bertanya. Monggo. Udah, itu ada. Memakai mic biar nanti bisa masuk ke kamera, pertanyaan jawabannya bisa bermanfaat. Sudah ada mic di situ? Nah, tadi udah tak pasrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau nanya kalau semisal apa? Namanya siapa dia? Dilan. Oh, Dilan. Silakan. Kalau semisal puasa Ramadan yang kemarin masih kurang gimana? Tapi belum diganti malah udah men. Sampai setahun Ya. Ya, sudah? Ya. Allah
dengan hutang puasa tidak memberikan jatuh tempo. Itu diberi waktu seumur hidup. Kalau ada orang mengatakan, ya ora kena poso Syawal wong utangnya urung dibayar. Enggak ada jatuh tempo untuk hutang siam. Tahun ini hutang 5. Tahun kemarin hutang 5. Tahun ini belum bayar ndak apa-apa. Tahun ini tambah 5 meneh jadi 10. Tahun berikutnya belum bisa bayar. Tahun berikutnya tambah 10 meneh jadi 20. Nah rasakno ngono. Nah gitu. Ya memang begitu. Jadi yang belum membayar hutang tidak apa-apa, tapi jangan meninggal dulu. Ini kalau sampai meninggal bahayanya luar biasa. Hutang siam, ojo meneh hutang kepada Allah, hutang kepada manusia saja, amal ibadah kita digantung, tidak dihisap. Yang belum bayar. Tuh, makanya kita kalau hidup ini kalau ada hutang-hutang ini harus disampaikan pada anak-anak kita. Nggih, Bapak utang nang kono ya, ngemben nek Bapak mati dibayarno piro Pak? 4 miliar gitu. Nang kono 3 miliar gitu. Iya. Karena hutang amal ibadah kita digantung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang hutang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mungkin pernah punya nadar, hati-hati loh. Nggih. Nggih nadar yang janji so anake yang lulus sak tukokno sepeda. Itu wajib dibelikan meskipun anak sudah lupa. Gitu. Ya, karena anak-anak kan lupa. Seringnya begitu. Nggih. Gitu. Jadi sekali lagi kepada Mbak siapa tadi? Mbak Bila. Itu Dila. Ya. Itu ya tidak apa-apa, tetapi hati-hati. Jangan sampai numpuk. Meng hutang 5 aja ora kebayar-bayar pemeneh hutang 10. Saya berat, semakin berat. Tetapi puasa yang tadi yang katakan sengaja tidak ada halangan nyolong-nyolong ana ora ana wong nang omah ngemplok tempe bacem misalnya. Itu batal sengaja disaur 1 hari setahun tidak lunas. Jadi dosanya gitu. Ya, sehingga nggak ada kemudian utang-utang yang dulu difidyah, enggak semudah itu. Fidyah ada ukuran, ada aturan. Saya kira gitu ya, Untuk lanjut, ibu-ibu masih ada? Masih banyak? Moga pakai mic biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya, kalau biasa kita menjalankan puasa tahun itu kan besok tinggal 1 hari. Kemarin hari ini sudah nggak puasa. Besok kan puasanya tinggal sehari. Bagaimana Pak? Mau apa berhenti dulu atau lanjut? Lanjut saja. Karena innamal a'mal binniyah. Puasa sehari sebelum Ramadan boleh-boleh saja asal sudah terbiasa. Gitu. Ya, seperti panjenengan yang puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid misalnya atau Daud misalnya. Pas hari Rabu besok, pas waktunya Daud siam, maka selaksanakan. Tetapi yang diharamkan haram. Saya sengaja ini saya mau mendahului siam Ramadan. Nah itu haram hukumnya. Tidak dibolehkan. Itu. Tapi kalau sudah biasa siam seperti siam Daud tadi itu dibolehkan, tidak apa-apa. Atau nyaur utang boleh besok 1 hari. Yeah. Atau puasa nadar. Nyong pokoknya samben nyong janji samben dina Rebo nyong hak poso seumur hidup, samben dina Rebo nyar poso.
misalnya nadar semacam itu, maka dia mempunyai kewajiban untuk puasa pada hari Rabu besok. Itu boleh. Iya. Monggo yang ibu-ibu. Monggo ibu. Kalau nggak ada yang bertanya nanti insya Allah dapat hadiah. Kalau hadiah orang cukup ya tak pilih sing oleh hadiah. Pak Dila tenang aja, sudah masuk Dila dapat hadiah. ya. Sing ora takon tak takoni. Ini saya selingi dulu dari WA ya. Sebelum masuk ke ibu sama bapak yang lain, ini ada pertanyaan. Kalian nanti kuotanya selak ini. Pak, saya mau nitip pertanyaan. Bila kita tadarus Al-Quran bersama-sama, apakah pada saat pergantian membaca ayat dalam Al-Quran harus membaca ta'awud dulu atau langsung dilanjutkan membaca ayat selanjutnya? Karena ada yang bilang membaca ta'awud dulu dan ada yang bilang lanjut membaca. Atur dulu. Yeah. Kalau cara membaca Al-Quran ada 3 cara. Kalau kita membaca dari ayat pertama surat baru, maka kita membaca 2, ta'awud dan basmalah. Tetapi kalau kita nyambung dari surat masuk ke surat yang lain, misalnya Qul huwallahu ahad sampai kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mau ke Al-Falaq membaca bismillahirrahmanirrahim gitu. Tetapi apabila kita memulai membacanya bukan di awal ayat, misalnya buka langsung Al-Baqarah ayat 120 misalnya, maka membacanya hanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum dan seterusnya. Itu ada 3 cara itu. Nah, sekarang ke jawaban. Ketika seseorang membaca tadarus bergantian gitu, maka masing-masing orang yang membaca itu baru awal, maka harusnya menggunakan ta'awud. Satu orang membaca 5 ayat 120 sampai 124 misalnya, maka yang membaca 125 membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sampai ayat 29 gitu. Maka yang membaca ayat 30 membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi karena dia mengawali dari bukan awal surat, tidak sekedar meneruskan, tetapi dia mengawali membacakan masing-masing membacanya gitu. Kecuali sampai 2 putaran Ustaz. Kan sudah gilirannya lagi, yang giliran kedua itu masih pakai ta'awud ya? Masih pakai ta'awud. Ya, masih pakai ta'awud itu. Karena sudah ganti orang. Sudah ganti pembaca. Ya. Nah, kalau misalnya jangankan itu, ya, saya membaca ayat Al-Qur'an sudah sampai 120, kemudian saya berdiri, saya berhajat ke kamar mandi, kemudian saya minum, saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, teruskan. Itu padahal satu orang yang sama-sama satu pembaca, apalagi beda orangnya gitu. Namun jangan lupa, ini jangan digentingkan, ini hanya sunnah. Maca Quran tidak pakai basmalah, tidak pakai ta'awud itu boleh. Boleh, tidak apa-apa. Tidak wajib harus membaca basmalah, harus membaca ta'awud dan basmalah, tidak wajib, itu semuanya sunnah. Gitu. Gitu. Monggo yang lain. Silakan. Kalau tidak ada, saya seling lagi ini ya, yang dari kertas. Silakan, itu tadi yang kertas sudah saya bagikan. Kalau mau boleh tulis, cari bolpen itu tadi pinjam yang ada bolpen, boleh ditulis. Nanti kita bacakan.
Ini dari Mas Rory lagi. Pak, kalau saya tidak puasa selama 28 hari dan hanya 2 hari puasa karena di belahan dunia lain bagian utara dari buka jam 11 malam dan sahur jam 2 pagi, jadi 21 jam puasa. Sementara saya kerjanya rada berat. Untuk alasan tersebut, apakah saya boleh membayar fidyah selain mengganti puasa? Orang yang membayar fidyah itu 1, orang hamil, 2, menyusui, 3, lansia yang sudah tidak kuat, al-ajuz. Yang keempat, al-marid layur jaburuhu, orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh. Yang ketiga adalah al-amil bil masyaqqatil amal, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat. Itu boleh fidyah. Contoh, tukang becak. Nek kusir dokar harus poso. Kuli rangsang, orang yang bekerja di Pertamina sebagai apa? Atau orang yang nelayan penangkap ikan, itu berat banget loh itu. Dan lain sebagainya, boleh fidyah. Gitu. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan kuli rangsang, kuli di pasar mangguli beras itu bulan Ramadan. Ketika dia sedang istirahat, dia hanya tengok-tengok gitu, gembrobios itu. Saya pikir ini orang kok nggak medang gitu. Saya dekati, Bapak siam, Bapak? Lah nggih wong wulan siam Kang, nggih kula nggih siam. Terus, loh, Bapak perdamelan Bapak niku saged lho Pak, Bapak fidyah mawon mboten napa-napa. Lah eman-eman kangge nggih fidyah karena dia orang miskin. Nah kalau tak poso mawon. Wong kula anggar lebar kesel kados niki ming sedela tok kali ngelak. Bareng ngaten njur pun mboten ngelak melih. Nggih Bapak sampean dinten damelane kados ngeten, Pak. Lah nggih. Niki sih ming lumayan ming napa kula ngedoaken paling-paling sak truk wong telu. Sak truk wong telu. Lho yung padahal tuh yang dipanggil itu beras sekintal itu. Iya. Ya, itu. Ada orang miskin yang iman yang luar biasa. Yeah. Tetapi ada orang yang aleman gitu. Yeah. Mumet sithik nyontak muka apa ya? Gitu. Ana awake rada panas nyontak muka apa ya? Enggak lah. Yeah. Bepergian ke wadah selintang kan musafir kan entuk. Iya tidak. Ada ukurannya. Musafir itu masyafahnya, jarak tempuhnya ada ukurannya. Imam Syafi'i mengatakan sekitar 80 kilo. Berarti sini Semarang, sini Jogja sudah boleh. Apalagi sini Jakarta. Nggih, itu boleh. Nggih. Terutama kalau perjalanan malam itu boleh tak puasa. Ya gitu. Silakan, Bapak-bapak. Itu Ibu ada, Bapak ada. Pak siapa namanya disebutkan memakai mic biar masuk. Mic-nya mana? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, Nama dulu Mas. nama Joni. Yang ingin saya tanyakan dari beberapa kajian yang saya ikuti, Ustadz itu selalu menekankan kalau puasa jangan marah gitu. Jadi saya juga sepakat kalau marah memang merusak puasa ya Ustadz. Cuma permasalahannya waktu kita puasa itu waktu kondisi tubuh sedang lapar-laparnya biasanya malah emosinya jadi naik gitu. Nah gimana itu Ustaz? Bagaimana caranya kita itu, karena kayaknya kalau kita tidak marah itu kan puasa tingkat tinggi, berarti menjaga hati, tidak cuma sekedar menjaga
menahan lapar dan haus. Itu gimana Ustaz? Agar hati kita itu selalu adem gitu. Melihat perut keroncongan juga hatinya adem gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Rasulullah SAW pernah bersabda, asyamu junnah. Siam itu benteng. Gitu. Benteng dari apa? Benteng dari perbuatan-perbuatan salah. Nah, marah itu perbuatan salah. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak marah. Lah, bagaimana untuk kompensasinya agar kita tidak marah? Yang pertama, banyak berzikir pada Allah. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, selalu berpikir bahwa semua orang harus saya maafkan kesalahannya. Ini memang proses, Bapak. Mungkin tahun kemarin banyak yang belum mampu. Ayo tahun sekarang kita usahakan untuk tidak melakukan apa yang dinamakan amarah. Karena di dalam hadis itu dikatakan fa'idal ghadabu wa idzal ghadabu yajma'u syarr kulluh. Kalau begitu yang namanya marah itu adalah simpul paling kuat dari semua kejelekan dan dosa. Ya. Orang sombong itu mesti pemarah. Orang yang senang gelendengi orang itu mesti pemarah. Ya. Orang yang suka pamer itu mesti pemarah. Ya. Orang yang sholatnya tidak khusyuk itu mesti pemarah. Maka satu hal bisa kita kendalikan, banyak hal yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, bagaimana agar kita tidak marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada kita, jangan berpikir dengan apa yang namanya at-ta'ammul. Ta'ammul itu membayang-bayangkan sesuatu atau ngalamun gimana? Ta'ammul itu membayangkan tentang hal-hal yang dia sendiri nggak memilikinya. Berandai-andailah umpamane yang duit semiliar. Ini kabeh jamaah tak aturi arto 20 juta kabeh. Iya, saya habis nggak apa-apa, gampang ngalamun maning. Iya, ini ta'amul. Seandainya anakku besok menjadi seorang jenderal, aku mesti terhormat banget. Seandainya aku jadi orang kaya, seandainya berandai-andai, ini namanya ta'amul. Itu adalah godaan setan. Dan orang-orang yang semacam ini mudah sekali kecewa karena yang diimpikan itu tidak ada yang nyata. Dan orang yang kecewa itu adalah orang yang paling mudah tersinggung. Dan orang yang mudah tersinggung itu mudah marah. Dan orang yang marah itu tidak melihat dirinya sendiri. Makanya munculnya sombong dan seterusnya. Luar biasa marah itu. Kalau kita urutkan semua masalah sampai perang dunia pun penyebabnya adalah kemarahan. Sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Itu saya kira, monggo. Ini usaha kita. Ini yang ngomong tidak lebih baik daripada panjenengan loh ya. Iya, saya tidak lebih baik daripada panjenengan semuanya. Namun kita tetap harus menyampaikan apa yang menjadi tuntunan dari Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu. Lanjut. Ya, masih ada pertanyaan. Ibu-ibu
Tidak ada, saya lanjutkan ke... Tadi ada Ibu, tadi mau nanya. Ibu ada yang mau nanya? Wah, tidak. Ketutupan Soka Monggo, silakan langsung sebut nama saja, langsung utarakan pertanyaannya. Pakai mic biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang pekerja, dia tugas malam. Sementara ibadah sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah. Waktu kapan yang terbaik untuk si pekerja supaya bisa menjalankan ibadah sholat tarawih? Sementara kalau malam udah pulang, tapi dia mengeluh capek, ngantuk, itu bagaimana, Pak Haris? Ya. Assalamualaikum. Salat tarawih memang sunnah. Nggih. Orang yang tidak menjalankan salat tarawih itu ketahuan sekali kualitas imannya. Sementara dia mencari rezeki dari Allah, disuruh sujud kepada Allah, dia nggak mau. Dia mengatakan capek. Nggih. Capek itu sesungguhnya capek, orang tugas malam itu capeknya kaya ngono kae. Yang kalau untuk sholat malam masih sangat mampu. Nah, kecuali nek wis capek nganti ora iso mlaku lah, ini lain lagi gitu. Masih sangat mampu. Nah, semuanya tergantung dari iman seseorang. Ya kalau dia tidak mencapai imannya, lah dipaksa-paksa ya tetap malahan nesu gitu. Mas jenengan kok mau terawih kon bro. Kemudian terjadi perselisihan dalam keluarga. Maka sebagai seorang istri seandainya memiliki atau pengalaman yang semacam itu, maka mengingatkannya pada saat dia tidak melakukan kesalahan. Mungkin paginya, mungkin di saat sahur, di saat dia lagi gembira diingatkan. Kalau lagi semacam itu dia merasa capek itu, wah itu jadi kekepi setan. Aja nganti dike traweh gitu. Nah, pada pembelaan dari godaan itu. Makanya kemudian ibu sekalian itu memang abotnya di sini. Makanya kita kalau pemarah repotnya bukan main. Ada orang salah diingatkan di saat berbuat salah itu nggak ada gunanya. Apalagi mengingatkan karo nyeneni. Gitu. Seperti anak ditanya, "Wis salat durung?" "Durung." "Masya Allah, ayahnya salat tempeling deh." Itu pendidikan paling jelek itu. Membikin anak itu terpaksa. Itu bahkan ada yang sampai tua loh, ngopo-ngopo kepeksa gitu. Iya. Nah, untung dia berdekatan dengan satu milieu yang bagus. Ada orang yang benar-benar sampai usia mempunyai anak 3-4 itu masih kepeksa, ke masjid kepeksa. Apa-apa kepeksa, sedekah, pamer, dan lain sebagainya. Masya Allah, itu karena didikan orang tua yang memaksa dulu ketika masih kecilnya. Gitu. Jadi saya kira jangan sampai ini terjadi. Ya saya kira gitu ya Bun. Nah, selama dia masih mempunyai waktu, kenapa nggak melakukan? Kan sholat tarawih tidak harus berjamaah. Sholat tarawih itu tidak harus berjamaah. Panjenengan sholat tarawih di rumah dengan sholat tarawih di masjid, pahalanya sama. Yang menentukan khusyuknya. Makanya anjurannya, HP Silian apa ya? Tadi saya mana tadi saya? Sholat di rumah. Sholat di rumah dan sholat di masjid itu sama saja. Panjenengan tinggal milih. Kalau saya sholat di rumah, saya nggak bisa khusyuk. Sholatlah di masjid. Tapi saya malahan nang masjid,
rame banget, panas banget, yang lebih enak sholat nang ngomah, ya sholatlah di rumah. Gitu. Panjenengan yang sholat di masjid tidak usah suudon kayak pakai saya atau sholat tarawih nang masjid kenapa gitu. Ya yang harus adalah sholat jamaah isya'nya. Selesai isya, sholat tarawih di rumah lah. Tetapi yang paling penting khusyuknya, bukan karena wegah lo ya. Lahnya wegah lah nang masjid lah. Lah kenapa sih? Adoh. Gitu. Yeah. Ini jangan sampai pertimbangannya kan ada orang yang kalau sholat di rumah itu malah ora khusyuk. Bola-bali leren. Medang maning. Sholatnya ngantek lama banget gitu. Nggih. Nah, yang semacam ini sebaiknya di masjid. Tetapi kalau di masjid merasa bising, ulah nyong nang masjid kan ora tahan. Lawong apa namanya? Bocah rame banget itu. Nggih. Tapi jangan tidak tahannya nang masjid malah anune wacane dawa banget itu. Nek nang omah kan bisa kulhu karo falak. Nah, ini lain lagi. Persoalannya beda lagi ini. Ya, ini namanya keset kalau yang tidak ke masjid itu karena pengen golek gampangi. Ya kalau sholat di rumah panjenengan kan hafalannya terbatas banget. Iya. Iya, sama ina tahu ina kalau kausar bolan-balani. Ya, bahkan ada masjid tertentu dan benar-benar Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Itu ada imam yang semacam itu. Ya, imam Su namanya. Ya, apa? Masih ada 13 menit. Semoga ya. Cukup. Monggo silakan. Nggih. Yang tadi sudah bertanya berbagi nggih. Berbagi aku silakan mana? Pak mau tanya kalau Sebutkan nama dulu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana mau bertanya kalau zikir pagi sama petang itu apakah zikir sehabis sholat dulu ataukah langsung zikir pagi? Kalau yang pagi kan habis subuh kemungkinan ya Pak. Terus kalau yang sore itu sebaiknya waktunya itu kapan? Sehabis asar ataukah menjelang maghrib? Benar semua. Sehabis asar menjelang maghrib. Iya. Zikir petang. Zikir petang berarti menjelang maghribnya itu. Zikir petang itu sebelum petang. Sebelum maghrib. Mendekati maghrib. Diukur. Kalau zikir itu berapa menit? Zikirnya setengah jam. Ya kira-kira antara 45 menit sebelum maghrib. Itu zikirnya semacam itu. Tetapi zikir habis asaran langsung juga boleh. Jadi yang penting sudah masuk sore. Gitu. Sudah masuk petang. Petang itu bahasa Indonesianya sore. Sore. Sinonim. Gitu. Yeah. Nah, kalau pagi itu di waktu duha. Itu yang terbaik. Di waktu duha. Karena setelah subuh itu ada zikir. Ada zikir, kemudian ada jeda waktu sampai terbit matahari. Lah setelah terbit matahari silahkan berzikir. Setelah zikir kemudian sholat duha. Karena sholat duha itu biqadri irtifa'u syam biqadri rumhin. Meningginya matahari sekitar 1 penggalah, kira-kira antara jam 8 jam setengah 9 itu mulainya sholat duha. Itu. Jadi sebelum sholat duha kita zikir pagi terlebih dahulu. Ini kalau panjenengan bisa merutinkan luar biasa.
Berkahnya luar biasa zikir pagi dan sore itu. Saya kira gitu, mana? Ini jam kurang 10 menit, sementara pertanyaannya banyak, dan kami mohon maaf apabila pertanyaannya tadi bernada mirip, kita gabungin jawabannya, berarti di rekaman bisa dilihat kembali. Monggo silakan. Beri kesempatan yang lain dulu, kalau tidak ada baru boleh. Kalau tidak ada, ini karena ada jamaah lain yang bertanya Pak, tapi tidak berani lisan, lewat tertulis saya bacakan dulu. Ya, ini dulu ya. Ini pertanyaannya singkat, tapi mungkin jawabannya panjang. Apa ada doa Lailatul Qadar dan kapan membacanya? Secara khusus tidak ada. Doa menghadapi Lailatul Qadar itu secara khusus tidak ada. Kalau doa yang dilakukan itu kan ketika iktikaf. Iktikaf kan berzikir, membaca Al-Quran gitu. Tidak ada doa-doa secara khusus. Sebab kalau kan Rasulullah SAW itu ketika beriktikaf pada bulan Ramadan itu tidak mengajarkan Rasulullah membaca doa apa saja, itu tidak ada riwayatnya yang semacam itu. Ini keringanan buat kita. Karena ono dongane Rasul dawa malah nyong arep iktikaf nang dongane dawa teman kayak kan gitu jadinya. Alasan lagi gitu. Ya makanya ibu-ibu dan bapak sebaiknya memang 10 hari yang terakhir kita beriktikaf. Iktikaf itu mesti di masjid, tidak boleh iktikaf nang kamar. Itu di rumah tidak bisa, mesti di masjid, di musala, di langgar gitu nye. Gitu. Kemudian kapan mulainya? Maghrib sudah ada di masjid. Loh kalau gitu bukannya di masjid? Iya. Membawa bekal, membawa termos, membawa nasi untuk sahur. Kemudian nanti habis sholat subuh baru pulang. Gitu. Besok sore begitu lagi terus selama 10 hari. Insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan selama iktikaf itu boleh ngantuk-ngantuk boleh. Tapi jangan sebagian besar ngantuknya. Ada berzikir, membaca Al-Quran, sholat sunat, dan lain sebagainya, silakan. Sholat sunatnya sholat sunat mutlak. Kalau belum terawih, ya sholat. Kalau belum terawih, ya sholat terawih. Habis itu sholat sunat mutlak. Mutlak itu tidak bernama. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat tinimbang nganggur. 2 rakaat salam, ini hanya membuktikan, memantaskan diri. Semoga saya termasuk golongan orang yang disayang oleh Allah. Gitu. Kira gitu. Jadi tidak ada bacaan secara khususnya. Gitu. Lagi ini, saat puasa melihat acara masak-memasak yang kadang menimbulkan selera, hukumnya bagaimana? Ini pertanyaan ibu-ibu ya? Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu panjenengan karo masak, panjenengan masak sing masakane enak banget, ngantek ngiler ora apa-apa tenan. Gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Membayangkan masakan enak pol gitu. Tidak masalah itu. Tidak ada masalah gitu. Asal jangan kemudian nyepai, kemudian delok wong kanan kiri ora ono. Ini anak-anak kan begitu. Jadi tidak apa-apa membaca membuka di YouTube, melihat masakan-masakan, cara memasak, enak pol ngono ya kono dimplokkan gitu. Nang YouTube. Oke, Bro, silakan untuk bertanya. Pak, maaf, kita kalau sholat membatalkan sholat itu gerakannya berapa kali, Pak? Soalnya maaf ya Pak, kita punya seorang
gerakannya sering sekali Pak, tidak pas gerakan sholat Pak. Itu jadi makmum kan kadang-kala, ih kok kayak gitu ya gitu. Ulama bersepakat bahwa bergerak lebih dari 3 kali membatalkan sholat. Yang gerakannya adalah gerakan sengaja. Tidak ada kepentingan apa-apa bergerak. Itu 3 kali ke atas sudah membatalkan sholat. Makanya kalau kita kukur-kukur itu cukup 2 kali. 2 kali. Gitu. Dan kemudian kecuali ada refleks-refleks tertentu. Ada refleks tertentu, ono coro misalnya. Kemudian menghindari coro sampai beberapa langkah, tidak membatalkan sholat itu. Kemudian tertawa kalau sampai berbunyi batal. Gitu. Itu sampai itu sudah batal. Kan ada ini terutama yang mudah sekali tertawa kan ibu-ibu. Ada yang lucu gitu tertawa nggak ditahan gitu. Ya. Oh tidak. Iya. Ada imam yang boleh menjadi imam dan ada imam yang tidak boleh menjadi imam. Gitu. Ini takmir harus sikap bersikap. Gitu. Sebab imam itu pemimpin, dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihannya seleksinya kuat sekali. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar mau. Nah, sekedar mau, banyak orang yang mau tapi bacaannya kacau balau. Ada yang mau bacaannya bagus tetapi karakternya atau mentalnya tidak disukai oleh orang. Ini tidak boleh jadi imam. Kira-kira gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan untuk ya sholat, kita takbir, membaca takbir antara istilahnya dari gerak kita mau sujud kan jangkauannya kan panjang. Kapan kita membaca takbirnya, dari awal kita bergerak atau setelah sujud? Sampai jidat kita di tempat sujud. Nah, terus kalau duduk duduk kayak akhir 2 rakaat atau 4 rakaat itu bagaimana? Apa sama atau beda? Istiros apa ta'aruf? Nah itu yang saya tanya. Nah, itu ya yang seperti ini, itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat, setelah sami Allahu liman hamidah, itu diucapkan ketika kita sudah berdiri. Imam. Makanya makmum nggak boleh melihat imam. Kalau melihat imam bergerak belum memberikan aba-aba. Ketika sujud paling tidak setelah dengkul nempel baru mengucapkan Allahu Akbar. Tak peragakan. Takbir. Allahu Akbar. Ruku'. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud.
Allahu Akbar. Belum sampai sujud ya? Belum sampai sujud. Ya, gitu. Setelah sujud terlalu lama. Ya. Kalau jika sudah nempel baru Terlalu lama. Jadi gini. Sujud, dia baru imamnya Allahu Akbar itu terlalu lama. Terlalu lama. Itu nanti potensinya didahului oleh makmum. Makmumnya bingung. Ya, didahului. Iya. Gitu. Jadi ketika saat takbir sami Allahu liman hamidah, untuk ke sujud itu Allahu Akbar. Jadi masih suaranya masih jelas, bukan nempel di karpet. Belum sampai sujud. Tapi saya pernah dengar itu dalam posisi bar itu kita sudah posisi sempurna gitu. Misalnya Allahu Akbar. Nah, itu. Nah, makanya ketika mengucapkan Allahu Akbar itu paling tidak dengkul sudah nempel, kemudian barnya ketika batuk nempel. Itu kira-kira begitu. Yeah. Nah, ketika bangun dari bangun dari sujud, sudah duduk baru Allahu Akbar. Makanya sholat gerakannya jangan terlalu lamban. Kalau terlalu lamban terlalu lama nanti. Gitu. Allahu Akbar. Ini makmum wis disi kabeh kok gitu. Ya, makanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang kemudian yang sujud dengkul dulu nempel baru Allahu Akbar. Gitu. Biasanya ketika barnya sudah sampai di karpet biasanya. Tetapi kalau tidak ya enggak apa-apa. Yang penting usaha jangan sampai ada makmum mendahului imam. Makanya imam mendahului dulu. Gitu. Aba-abanya dikerek ke. Maksudnya semacam itu. Satu lagi Pak. Yeah. Dalam kita sholat, saat kita sujud, kalau nggak salah itu ada hadisnya yang ada larangan. Nah, coba apa aja yang larangan saat kita sujud? Oh, ketika kita sujud. Ya, jadi bahasanya kalau nggak salah saya artinya gini, janganlah engkau sujud seperti anjing duduk. Anjing dekem. Nah, itu bahasanya kayak gitu, kayak gini. Iya. Iya. Jadi bagaimana sujud yang dianjurkan ini terutama satu buat makmum, ini terutama. Sebab kalau imam mungkin dia sendiri bisa tapi ini buat yang makmum, apa dikempit atau bagaimana? Ini masalah satu, masalahnya imam selalu menghimbau mengajak rapatkan soft di satu, standarnya soft rapat bagaimana? Nah, itu satu ya. Biasa ada yang menganjurkan dempet bahu, ada yang mengatakan mata kaki beradu. Nah, satu sekarang kalau sebagai makmum, kalau saat dikatain ngedempet, pergerakannya takbir, perubahan tangan juga ada pergeseran itu juga kadang-kadang risih. Nah, satu itu yang saya tanya, ini dua pertanyaannya, rapatnya soft yang bagi makmum, yang kedua larangan saat sujud. Ya. Ketika sujud kita harus menempelkan ke lantai menghadap ke kiblat itu ada 7 tempat. Yang pertama adalah dahi, yang kedua hidung, yang ketiga dan 4 adalah kedua telapak tangan. Ini nggak boleh nempel. Itu, ya. Kemudian yang ke 5 dan 6
adalah lutut. Nggih. Dan yang ketujuh adalah jari jemari kita menghadap ke kiblat. Jari kaki berarti ya? Jari kaki. Itu. Jadi dia tekuk begini. Nek tangan kualik kaya dengan kaki gitu. Ya. Itu yang apa yang namanya yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian namanya rapatnya shaf, itu banyak orang mengatakan kakinya nempel. Sehingga banyak orang kalau sholat itu ini kakinya karena pengen berusaha nempel ngangkang begini. Kan gitu. Jadinya ngangkang begini, semua ngangkang. Malah shafnya renggang banget itu. Nah ini karena apa? Kan saya lihat terutama yang shaf itu apakah yang kan shaf kan karena apa terpengaruh sajadah, apakah itu bisa jadi? Nah, sajadah ini lain lagi masalah. Shafnya itu shaf. Panjenengan tidak boleh membawa sajadah lebar. Ya, kecuali silahkan diinjak, tapi orang menginjak itu ya risih banget. Aduh, aku nginjakan gontang gane kan gitu. Makanya kalau bawa sajadah yang ngepas badan. Ya, kan ada sajadah. Siapa yang jual sajadah? Iya. Itu jual yang ukuran sekian ini. Yang sajadah pribadi. Kalau yang sekian, waduh, ini ngerusak ini. Itu ngerusak. Nah, makanya yang namanya soft rapat itu ininya bukan nempel, gesekan. Tapi bahasa yang dikeluarkan nempel. Ya, bergesekan, ya. Jadi apa namanya? Ya bolehlah dikatakan nempel lah ya. Nempel itu tidak kemudian su-suan loh ya. Ya. Yang kemudian mau takbir tidak, biasa takbirnya biasa. Karena bukan su-suan. Ya. karena sesak. Iya. Jadi apa namanya kata Rasulullah SAW di dalam salat itu ada delai hitam di antara dua orang. Kalau delai hitam ini mendapatkan kesempatan, maka dia akan menggoda. Delai hitam itu yang dimaksudkan setan. Maka sawu sufufakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shafmu, karena rapat dan lurus itu menyempurnakan salat. Gitu. Jadi kalau kita renggang banget, itu salatnya digoda terus oleh setan, tidak sempurna salat kita. Wong rapet aja angel khusyuk apa meneh renggang gitu. Iya. Itu guys, sudah 21, 23. Lanjut apa stop? Ini satu dari ini kalau masih ada waktu sedikit. Ini habis ini kita manfaat ibu. Ini pertanyaan titipan dari WA, tapi tidak akan saya bacakan karena berupa voice note. Mohon untuk dijawab walaupun tidak ada kaitan secara langsung dengan puasa. Itu kan kondisinya setrum, sementara beliau itu kan standar haji tahun ini, insya Allah, cuma beliau kan setrum kondisinya baik saja, tidak amat. Nah itu kalau ditanyakan ke Ustaz Haris, itu bagaimana? Apakah bisa sangat tidak, atau nanti di sana ada semacam petugas yang menseru, kita bisa membayar jasa beliau untuk jamaah haji yang sebelum itu atau bagaimana gitu supaya siapa tahu mereka bisa tidak ke sana gitu. Makasih Pak Kali. Kasih Ustaz. Ya.
badal haji. Orang boleh dibadalkan kalau dia sudah mau berangkat tetapi ada halangan. Halangan ada dua, yaitu sakit dan meninggal dunia. Itu boleh dibadal. Dibadal itu digantikan. Yang menggantikan harus orang yang sudah haji. Dan satu orang hanya bisa membadalkan satu orang. Yang selama ini berjalan, ada orang mau berangkat haji, Bapak Ibu saya mau berangkat haji tahun ini, siapa yang mau titip badal sini? Satu orang 5 juta baik, nggak apa-apa sini, itu tarik. Nah yang ditawari orang-orang di pengajian akhir Ramadan ngantuk banget gitu kan. Ada yang daftar gitu. Gitu. Ini nggak sah hajinya, nggak sah badalnya. Tidak sah badalnya, yang badalkan berdosa karena penipuan. Makanya satu orang adalah satu musim haji. Gitu. Tidak bisa kemudian badalkan satu orang dibadalkan 5 orang. Gimana itu caranya? Gitu. Diropel macam itu. Ini hanya orang mencari duit saja. Gitu. Ya, saya kira itu aja jawabannya. Karena yang lain-lain ada pertanyaan yang berikutnya itu nanti pertanyaan secara langsung saja. Saya kira gitu aja, Pak. Baik, cukup ya, sudah jam 21:27. Kita melonjak beberapa menit. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang belum kita tahu, yang belum ditanyakan. Namun bisa kami ambil kesimpulan hampir senada dengan pertanyaan yang lain. Monggo sekalian ujian itu, Ustaz. Ini nanti kalau memang masih membutuhkan jawaban akan kami tanyakan lewat WA, akan kami share di grup Al-Merbu. Ini ada 12 penanya yang tercatat. Tadi ada satu yang lewat WA tapi tidak tahu dari siapa. Maka kami ambil 040 itu 11. Ada 13 penanya, sementara hadiahnya 10. Maka ada 3 yang dianulir atau dieliminasi. Susu jahe, Pak. Untuk ini pertanyaan yang mungkin walaupun tapi ini saya mengapresiasi keberanian dari seorang anak yang bernama Mbak Dila. Saya tertarik tadi, masih anak-anak tapi berani untuk bertanya, walaupun mungkin titipan orang tua dan sebagainya, tapi alhamdulillah berani. Ngomongin didik apik ini. Saya ingin memberikan kepada Mbak Dila yang pertama untuk mengambil hadiah ke depan atau milih. Lainnya nanti ikut.